ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani, akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini senantiasa kita terus berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati detik ini, jam-jam ini kita berada di salah satu di antara masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Ketika kita dapati ternyata kita dimudahkan untuk bergerak menuju majlis-majlis ilmu dengan ringan, dengan mudah. Kita meninggalkan aktivitas kita meninggalkan rumah kita, atau mungkin yang seharusnya pulang dari kerja kemudian istirahat, dan ternyata masih diberikan kekuatan untuk kemudian melanjutkan di antara aktivitas kerohaniannya. Dan akhirnya kita sampai pada tempat ini, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan kita, mustahil kita akan sampai di tempat ini saat ini. Sehingga perlu terus kita syukuri bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk meningkatkan kita semua, meningkatkan ilmu kita, iman kita, maka ketahuilah bahwa kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan dari jiwa-jiwa kita insyaallah taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan darinya, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu syukuri taufik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkadang kita itu bersyukur hanya ketika mendapatkan nikmat-nikmat duniawi, tapi kita lupa ternyata ada nikmat-nikmat yang lebih berharga, yaitu nikmat baiknya agama kita, nikmat kesolehan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita. Itu harus kita syukuri. Dan itu masuk ke dalam syukur secara umum. Wa in syakartum lazidannakum. Ketika kalian bersyukur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan tambahkan nikmat itu. Ketika kita bersyukur pada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bi ni'matihi tatimmus shalihat, ini syukur. Dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, akhirnya amalan-amalan yang baik ini bisa aku lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan amalan-amalan yang berikutnya agar kita bisa melakukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terus senantiasa kita hadirkan ketika kita bermajlis, bermuzakarah, bahwa ini adalah salah satu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada bab as-sidqu, bab tentang kejujuran, bab tentang kejujuran. Dan pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-58. Jika bisa selesai kita lanjutkan pada hadis yang terakhir dari bab kejujuran, yaitu hadis yang ke-59. Ana bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini salah satu di antara hadis yang menceritakan kisah atau kejadian umat dari sebelum umat Islam. Dan ini termasuk ilmu gaib. Karena ilmu gaib itu ilmu yang telah lalu, ataupun yang akan datang, yang belum terjadi. Tanpa ada istilahnya cerita yang turun-temurun, tapi Nabi Muhammad mengetahui kejadian-kejadian yang silam, itu adalah gaib yang Nabi hanya tahu dari mana? Wahyu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim." Kata beliau, telah berperang salah satu di antara nabi dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepada mereka semua para nabi. Faqala liqaumihi, maka nabi itu berkata kepada kaumnya sebelum berangkat perang. Nabi itu berkata, "La yattabi'anni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu an yanbani aw an yabni biha wa lamma yabni biha." Kata Rasulullah, jangan sekali-kali ikut aku. Maksudnya ikut apa? Ikut perang bersamaku. Rajulun malaka bud'am ra'atin, seorang laki-laki yang baru saja nikah, baru nikah, baru akad. Wa huwa yuridu an yabni biha, dan dia menginginkan untuk bersama istrinya. Walamma yabni biha, dan dia belum pernah bersama dia, karena baru saja. Kemudian kata Nabi tersebut, ini yang pertama, wala ahadun bana buyutan, dan jangan sekali-kali ikut aku perang seorang yang sudah bangun rumah. Orang sudah bangun rumah, lam yarfa suqufuha, baru sampai atas tinggal gentengnya, kemudian jangan ditinggalkan. Kalau sudah bangun rumah, kemudian sudah hampir selesai, tinggal gentengnya saja, sempurnakan. Enggak usah ikut apa? Perang. Sempurnakan.
ya, genteng atap rumah itu. Kemudian kata Nabi, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru aulada, dan jangan pernah ada orang yang sudah beli kambing, dan kambing itu adalah kambing yang sedang bunting, yang hampir melahirkan. Jangan tinggalkan, tunggu kambing itu sampai melahirkan. Faghaza, maka setelah Nabi tersebut memberikan syarat yang boleh ikut adalah orang-orang yang tidak memiliki kondisi 3 hal itu, maka berangkatlah semua, kecuali yang memiliki 3 kondisi tersebut. Faghaza, maka Nabi itu pun mulai berperang. Fadana minal qaryati salat al-asri atau qariban min dhalika. Maka ketika berperang itu dan sampai ke sebuah perkampungan, maka sudah sampai waktu salat asar atau dekat dengan waktu salat asar. Maka seperti biasanya hukum ada, kebiasaan perang itu kalau sudah malam kemudian berhenti. Kalau matahari sudah tenggelam, itu kode etiknya selesai semua. Enggak boleh ada yang saling menyerang, istirahat. Mau kalah atau menang atau sedang nanggung, hampir saja menang, berhenti. Ya, berhenti. Maka kondisi itu saat itu orang-orang yang bersama Nabi tersebut yang sedang berperang waktu asar itu hampir mendapatkan kemenangan. Tapi ini sebentar lagi matahari tenggelam. Maksudnya apa? Kalau tenggelam ini ngulang strategi besok dari Dari nol lagi. Ya, mereka akan susun strategi, musuhnya susun kekuatan, otomatis besok pagi mulai dari nol. Ya. Ini sudah hampir menang. Ya. Faqala, maka Nabi itu berkata kepada matahari. Faqala lisyams, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau ini diperintahkan oleh Allah. Sama, aku juga diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah kepada matahari adalah perintah kauniyah, perintah alam, agar matahari itu berputar, keluar, tenggelam sesuai dengan waktu dan peredarannya. Itu perintah alam. Wa ana ma'murun, aku Nabi juga diperintah Allah. Engkau diperintah, aku juga diperintah. Engkau adalah perintah alam, aku adalah perintah syariat. Aku diperintah Allah, dan perintahku bukan perintah alam, tapi perintahku adalah perintah syariat, untuk berjihad, menegakkan yang hak. Maka kemudian Nabi itu berkata, memohon pada Allah, Allahumma bisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari itu, jangan engkau tenggelamkan terlebih dahulu sampai kami menang.
fahubisat, maka matahari itu betul-betul berhenti, ya, betul-betul berhenti, gak berjalan, mandek. Hatta fatahallahu alaihi, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan jelas. Mereka menang, baru matahari itu berjalan dan tenggelam. Masya Allah, ya. Ini Nabi memohon minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan antum doa kalau nonton bola, ya, hampir menang, ya Allah berhenti dulu ya Allah, jamnya, waktunya ya Allah. Beda, ya. Ini perintah besar, jihad fisabilillah, ya. Kemudian tentunya ketika mereka menang, setelah selesai, maka seperti biasanya mereka mengumpulkan apa? Harta-harta ghanimah, ya, dari yang terjatuh, yang ditinggalkan pasukan-pasukan kafir itu dikumpulkan. Faja'at an-nar litakulaha falam tad'amha. Dan ini adalah syariat sebelum umat Islam. Faja'at, maka datanglah api, ya, zaman dahulu, ya, di zaman dahulu bahwa ghanimah itu tidak boleh digunakan, haram. Mau seberapa banyak pun harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, tidak boleh dimanfaatkan orang-orang Islam. Maka caranya seperti apa? Caranya harta-harta itu dikumpulkan. Setumpuk gunung, semuanya harta-harta itu dikumpulkan. Dan ketika sudah lengkap, maka akan datang api dari langit. Akan datang api dari langit. Maka datanglah api itu dari langit. Falam tat'amha, tetapi pada saat itu api itu tidak mau melahap tumpukan dari ghanimah yang sudah dikumpulkan oleh tentara-tentara saat itu. Biasanya langsung begitu dikumpulkan, maka datang api, kemudian api langsung melahap dan terbakar. Tapi saat itu berbeda daripada biasanya. Api sudah datang, tapi apinya tidak mau melahap ghanimah yang sudah dikumpulkan itu. Faqala, maka Nabi tersebut mengatakan, inna fikum ghululan, wahai kaumku, ini terjadi kecurangan. Ini pasti ada yang ngutil, ya, ngutil, ya. Nguntit, bukan nguntit, mengutil, ya, gondol, ya. Kalau kecil ngutil, kalau besar apa Pak? Gondol Pak, ya, ya, besar, ya. Kata Nabi itu, wah, kenapa api ini nggak mau melahap ghanimah ini? Kata Nabi, inna fikum ghululan, ini pasti ada yang curang ini, ada yang ngumpetin salah satu di antara ghanimah ini. Maka Nabi itu mengatakan, falyubayini min kulli qabilatin rajulun. Sudah, sekarang semuanya utus semuanya perwakilan.
setiap satu kabilah mewakilkan satu orang, setiap satu suku mewakilkan mengutus satu orang untuk berbaiat, berjanji, mengikrarkan salaman denganku bahwa tidak ada yang curang. Ya. Maka semuanya baiat, salaman, semuanya salaman sama Nabi. Sama-sama. Semua kabilah lepas. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ketika semua perwakilan dari kabilah itu sudah bersalaman dengan Nabi tersebut, kemudian selesai, semuanya dilepas salamannya, kecuali satu orang nempel, gak bisa diangkat, Masya Allah, gak bisa lengket. Satu orang ini gak bisa dilepas. Lalu kata Nabi, inna fikum ghulul, sukumu ini ada yang curang. Panggil sukumu semuanya sekarang. Semua sukumu suruh datang kemudian berbaiat di sini. Maka dipanggillah suku dari kabilah itu yang curang. Semuanya suruh mengikrarkan salaman. Ya. Maka semua suku dari yang tadi utusan itu berkumpul semuanya kemudian salaman. Falaziqat yadu rajulaini aw salathah biyadihi. Maka setelah semuanya datang dan semuanya saya tidak, semua kumpul kemudian bersalaman kayak baiat gitu. Kemudian yang sudah selesai mengikrarkan saya tidak, lepas. Ada 3 orang yang nempel, nggak bisa diangkat. Terus, kamu bertiga, Masya Allah, zaman dulu begitu Pak. Kalau ini zaman sekarang malu ya nggak Pak? Malu kalau zaman sekarang. Zaman dulu orang salah itu langsung dibuka. Ya. Makanya kalau kita lihat zaman dulu sebagaimana dikisahkan di Bani Israel juga, orang berdosa itu langsung ada bercak di pintu rumahnya. Ya. Sekali dosa pulang, ya Allah ada tanda. Ya. Besok dosa lagi, ya Allah ada tanda. Itu zaman dulu, Masya Allah. Kalau zaman kita dibuat seperti itu aturannya, ya Allah izin Pak. Ya. Ngecat rumah tiap hari ngapus, dilabur lagi, Masya Allah. Ya. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat ini. Allah bedakan perlakuannya daripada orang-orang sebelum umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala fikumul ghulul. Oh, kalian ini yang curang. Kalian tidak akan bisa melepaskan tangan kalian dariku sampai barangnya dibawa dikumpul. Faja'u, maka yang lainnya dari kabilah itu mencari. Ternyata betul. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin minadz zahab. Maka mereka menemukan ternyata 3 atau 2 orang itu nguntil sebesar kepala sapi, tapi bukan kepala sapi, emas. Wow, pantesan Pak, ya kan? Sebesar kepala sapi, tapi wujudnya adalah apa? Emas. Sudah bisa 7 keturunan kan Pak ya, Masya Allah. Maka didatangkanlah, kemudian diletakkanlah harta tersebut di tumpukan ghanimah itu. Fawadha'aha faja'at naru fakalatha. Begitu
dimasukkan emas yang diambil itu, ditumpukan ghanimah yang sudah dikumpulkan itu, maka api langsung datang, kemudian menyambar, maka terbakar. Nah, ketika terbakar itu menunjukkan Allah sudah menerima. Kemudian kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam tahilla ghanaimu li ahadin qablana. Yang demikian itu kata Nabi kita Nabi Muhammad, bahwa dahulu itu tidak halal ghanimah, harta rampasan perang itu pada syariat sebelum kita, yaitu umat Islam. Summa ahallallahu lanal ghanaim, kemudian pada syariat umat Islam Allah subhanahu wa ta'ala halalkan ghanimah. Ra'a dha'fana wa azzana fa ahallalana. Karena Allah tahu kita itu memiliki kelemahan. Kekuatan kita itu tidak seperti kekuatan umat-umat sebelum kita. Maka Allah berikan ya, agar ini menjadi penguat dalam jihad fisabilillah, diantaranya dengan dihalalkannya ghanimah. Zaman dulu tidak dibakar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang diambil, diintisarikan atau dimasukkan dalam bab ini. Sekarang saya bertanya bapak-bapak, ibu-ibu, mana poin dari hadis ini yang menunjukkan hadis ini masuk ke dalam bab as-sidq? Di cerita yang mana? Di cerita yang mana? Iya, di cerita ketika baiat, berikrar, kemudian tangannya nempel. Kenapa tangannya nempel? Karena sebab ada kecurangan. Kecurangan itu adalah kebalikan dari kejujuran. Inilah kenapa hadis ini diangkat oleh Imam An-Nawawi dalam bab as-sidq. Dan ini menunjukkan bahwa kejujuran ataupun kebalikannya dusta itu akibatnya akan langsung dirasakan. Ya, akan langsung dirasakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dimaksud adalah Yusha ibn Nun. Ya. Jadi kisah ini adalah kisah Nabi Yusha ibn Nun, di mana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa matahari itu belum pernah berhenti sejak diciptakan sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk siapa? Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini termasuk di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada Yusha ibn Nun. Dan kelak akan berhenti. Kapan? Di akhir zaman akan berhenti. Kemudian malah dia bukan hanya berhenti, tapi malah terbitnya yang biasanya dari sebelah timur, malah dia nanti terbit dari sebelah barat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil langsung beberapa poin-poin faedah dari hadis ini. Yang pertama, syahawatud dunya
tad'un nafsi ilal hala wa mahabbatil baqa. Syahwat terhadap dunia itu selalu mengajak manusia untuk akhirnya memiliki sikap hala, tamak dan rakus. Ya. Kalau orang sudah gandrung dengan dunia, ya, orang sudah gandrung dengan dunia, maka dia tidak akan pernah puas. Mau diberi berapapun tetap masih fakir miskin. Ya, merasa dia masih fakir, dia masih miskin. Ya. Dikasih harta seberapapun, kalau dia rakus, ada BLT protes. Kok saya nggak dapat? Ya, protes ke Pak RT. Padahal masya Allah rumahnya magrong-magrong, kendaraannya juga masih udah berenteng-renteng di garasi. Ada BLT nggak dikasih, protes. Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Bahwa ketika orang itu sudah gandrung dunia, maka dia akan tamak, dia akan rakus. Maka di sini Yusha ibn Nun mengetahui kondisi itu. Ya. Maka ketika jihad harus betul-betul orang yang berjihad itu farighul qalb, betul-betul berangkat itu kosong. Kosong dalam arti apa? Tidak memiliki tujuan-tujuan dunia. Ya. Tidak memiliki tujuan-tujuan dunia. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, perkara yang penting, perkara yang darurat itu harus dilakukan dengan penuh perhatian, konsentrasi. Dengan apa? Konsentrasi. Ibadah yang besar itu harus dilakukan dengan konsentrasi. Makanya apa-apa yang menyebabkan orang tidak konsentrasi dalam ibadah itu hendaknya disingkirkan terlebih dahulu. Kalau di dalam syariat Nabiullah Yusha ibn Nun itu diantaranya hal-hal seperti itu. Kalau jihad ada orang baru nikah, oh nggak boleh. Nanti dia jihadnya nggak konsentrasi. Karena jihad itu adalah apa? Ibadah. Dia jihad tapi mikir, ya Allah baru bayar mahar kemarin ngumpulin mahar sekian belum ketemu, ya sudah ikut perang. Akhirnya apa? Ya Allah jangan mati, ya Allah aku ya Allah. Misalnya dia nggak, ya misalnya bujuku gimana nanti? Masih kalau aku mati rondo, ya Allah rondo iman banget, misalnya, masya Allah, itu enggak konsentrasi. Maka orang yang baru nikah dan belum berkumpul dengan istrinya jangan ikut, ya, jangan ikut. Ini contoh dari bahwa ibadah itu harus betul-betul dihadirkan dengan jiwa yang apa? Yang penuh perhatian. Ya. Sama contoh yang lain yang disebutkan oleh Nabiullah Yusha bin Nun. Orang yang lagi bangun rumah untuk keluarganya,
baru sampai atas, kemudian tinggal apa? Atapnya, tinggal gentengnya. Jangan ditinggal. Nanti dia pergi, ya Allah, tinggal atapnya. Anak-anakku bagaimana nanti? Kehujanan. Nah, misalnya. Maka dia berpikiran. Sama juga orang yang baru beli kambing yang bunting sudah mau hamil, sudah hamil mau apa? Melahirkan. Kalau kambing itu berapa bulan Pak yang melahirkan Pak ya? 6 bulan Pak ya? 6 bulan Pak? 6 bulan ya? Berarti sudah umur kambing sudah 6 bulan dia melahirkan. Sudah hamil. Sudah H-1, H-2 gitu lah. Prediksi lahirnya. Ya HPL-nya itu. Maka kalau sudah HPL kambingnya, jangan ditinggal, urus. Karena bisa jadi kalau nggak diurus bisa jadi keinjak atau akhirnya apa? Mati oleh kambing-kambing yang lainnya. Ya. Nanti dia khawatir, wah, gimana nih anak kambingnya udah lahir atau belum? Insya Allah. Itu perhatiannya. Dan ini bukan dari Nabi semata-mata. Tentunya ini adalah wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika seorang beribadah itu harus dengan jiwa yang penuh dengan konsentrasi. Dalam syariat kita pun sama, Masya Allah. Kalau orang lagi makan azan, baru separuh, makan aja, santai, gak usah apa? Gak usah ditinggal separuh. Nanti sholat Allah Akbar, ya Allah, nanti udah adem, sangat enak, mikir. Ya, selama tadi sudah makan, kemudian azan atau azan baru mulai ini misalnya, baru mulai, udah lanjut saja. Ya, sampai misalnya sholat selesai, lanjut. Walaupun misalnya rumahnya di situ tuh, ya, rumahnya di samping, tapi qadarullah pulang kerja sudah disiapin sama istri, sudah terhidangkan, baru buka baju, wis tanduk, belum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, lanjut apa enggak? Lanjut. Yang benar apa Pak? Lanjut. Santai makanya, gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru. Kenapa? Allah pengen sholat kamu itu betul-betul sholat. Ya. Lebih baik antum makan tapi mikir sholat. Tak lagi sholat, makan. Daripada sholat mikir apa? Mikir makan. Udah sholat tapi ya Allah, tadi makannya ini, oh enak banget ya Allah. Kepikiran padahal sudah lihat menunya ya kan, ya, sudah dihidangkan. Dalam syariat Islam juga sama. Hal-hal yang menjadikan atau merusak konsentrasi dalam ibadah itu harus dihilangkan dulu. Kalau memang sudah seperti itu, sudah siap, maka silakan untuk makan. Sama dalam masalah buang air hajat besar ataupun kecil. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u akhbathan. Tidak ada salat orang yang sudah siap dihidangkan makanan, ya, atau dia sedang nahan kebelet, ngempet, ya. Sudah santai saja. Nah, tapi jangan dijadwalkan setiap azan dikeluarkan, setiap azan dikeluarkan, setiap azan istrinya pokoknya kita kompromi ya. Setiap azan dikeluarkan, setiap azan dikeluarkan, akhirnya nggak pernah sholat nggak pernah sholat jamaah. Itu kondisi-kondisi tertentu, ya. Kondisi-kondisi tertentu sama dengan BAB, ya. BAB itu kan terkadang terjadwal. Kalau orang sudah
biasa dengan pola tertentu biasanya terjadwal. Ada yang pagi sebelum subuh misalnya, ada yang setelah subuh biasanya. Tapi pada hal-hal kondisi tertentu berbeda karena kondisi makanan yang dimakan berbeda. Ya sudah, ternyata ya sudah mau qomat dan kerasa mules, sudah. Tunggu saja ke kamar mandi dan gak ada kehilangan sama sekali dari pahala. Kenapa? Karena seandainya dia tidak seperti itu, dia sudah datang ke masjid. Ya. Sebagaimana uzur orang yang sakit. Kalau orang yang sakit itu biasa di masjid, ketika sakit dia tidak di masjid, maka dia tetap ditulis ke masjid. Ya. Kenapa tidak ke masjid? Dia sedang uzur. Ya. Makanya ada seorang sahabat atau tabi'in, saya lupa, mempraktekkan hadis ini. Ya. Dan dia makan, azan makan sampai sholat, padahal dia ngelihat di masjid sedang pada sholat, dia santai. Kemudian kenapa nggak sholat? Ya, ini cara atau inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Jadi apapun atau ibadah itu harus diusahakan kita mendatanginya dalam kondisi yang penuh konsentrasi. Jika ada sesuatu yang menghalangi, maka disingkirkan. Disingkirkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka ada gambar-gambar ya dalam tempat ibadah. Kenapa? Di antaranya apa? Karena itu akan mengganggu mengganggu konsentrasi. Bahkan semua yang mengganggu ibadah baik dirinya ataupun orang lain itu ditiadakan. Ya, orang yang makan bawang, ya, makan bawang kemudian masih bau, itu makruh untuk datang ke masjid. Kalau durian yang penting nggak antop aja Pak di masjid. Kalau ya, makruh, kenapa? Karena bisa mengganggu orang yang di sekitar. Karena memang dituntut agar ibadah itu betul-betul konsentrasi. Yang ketiga, yanbaghi kifayatul mujahidina umurad dunya. Ya. Bahwa hendaknya orang-orang yang berjihad itu dianjurkan untuk diperhatikan urusan dunianya juga. Supaya apa? Liyatafarrahu lil jihadi bisidqin. Agar betul-betul ketika jihad itu mereka jihad dengan penuh kejujuran. Jadi orang yang berjihad itu juga harus diperhatikan urusan dunianya. Supaya apa? Supaya jihadnya itu tidak terjadi seperti yang tadi. Ya, akhirnya karena dia butuh, ya di rumahnya nggak ada apa-apa, akhirnya apa? Ngutil. Ya. Maka di sini hendaknya ya, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab, ya, maka orang yang berjihad itu juga harus diperhatikan urusan dunianya. Ketika di zaman syariat Islam itu ghanimah makanya di apa? Ghanimah menjadi apa? Halal dan bisa dibagi-bagikan setelah diputuskan oleh apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagi adalah Rasulullah, tapi tidak boleh ada yang ngambil dulu. Semuanya dikumpulkan, kemudian yang bagi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian di zaman Umar bin Khattab itu lebih rapi lagi. Ya. Zaman Umar bin Khattab itu antum bisa tanya sama Ustaz siapa? Bakhtiar. Ya. Beliau itu termasuk khalifah yang merapikan manajemen. Berbagai macam sekolah, penggajian. Makanya adanya kantor-kantor pertama kali itu di zaman siapa? Umar bin Khattab. Ada Diwan Dawawin, ya. Itu di zaman Umar bin Khattab. Beliau merapikan manajemen. Sehingga mulai dari zaman Umar bin Khattab itu para mujahid itu mulai mendapatkan gaji rutin. Ya, sudah digaji di zaman Umar bin Khattab. Nah, ini yang dimaksud. Bahwa waliul amr, ya, orang yang menjadi pemimpin itu harus memperhatikan orang-orang yang sudah memang bertabaruk untuk berjalan fisabilillah. Ya. Jadi harus balance, ya. Harus balance. Kalau orang sudah ikhlas, itu bagaimana orang yang memiliki wewenang untuk memperhatikan orang yang sudah ikhlas tersebut. Bukan wah ikhlas ya biar karena dia sudah ikhlas biarinlah dia seperti itu. Jangan, ya. Orang yang berwenang untuk memperhatikan. Tapi orang yang ikhlas juga jangan menuntut. Ya. Jangan menuntut. Tapi orang yang memiliki perhatian walaupun dia tidak dituntut, walaupun dia tidak diminta, perhatikan orang-orang yang sedang berjihad, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, walaupun mereka tidak minta apa-apa, orang yang memiliki perhatian, oh kita bantu mereka, kita bantu mereka, kita bantu mereka, kita bantu mereka. Nah, inilah balance, ya, antara orang-orang yang memiliki kebijakan, ya, waliul amr pemerintah, untuk memperhatikan orang-orang yang memang berjuang berjihad fisabilillah. Yang keempat, perintah Allah kepada benda mati yang tidak memiliki akal itu adalah perintah yang sifatnya adalah taskhir. Taskhir itu apa? Penundukan, ya. Ditundukkan. Matahari itu semuanya tunduk. Dari sejak diperintahkannya dia akan berjalan seperti itu. Bulan dia juga tunduk, ya. Diperintahkan juga dia akan seperti itu. Gak pernah kemudian kejar-kejaran sama siapa? Sama bulan, ya. Gak pernah. Tunduk seperti itu. Wa amrul uqala amru taklif. Adapun perintah kepada orang atau makhluk yang berakal itu disebut dengan taklif. Tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab. Kalau perintah Allah kepada benda mati itu langsung tunduk. Tapi kepada yang berakal itu adalah bentuk tanggung jawab, yang mana tanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Ya. Yang kelima, dalam hadis ini jelas bahwa para nabi itu diberikan apa? Mukjizat. Ya. Para nabi itu Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Dan mukjizat itu artinya apa? Umurun khariqatun 'anil 'adah. Mukjizat itu adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan, di luar kemampuan manusia. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Itulah yang disebut dengan mukjizat.
Jadi mukjizat itu adalah segala apa yang terjadi dan itu di luar kodrat kemampuan manusia. Setiap nabi punya. Ya, setiap nabi punya. Dan nabi kita Nabi Muhammad SAW juga sama. Kalau tadi di antaranya Yusa ibn Nun ini bisa diberikan kesempatan untuk memberhentikan apa? Matahari. Nabi kita Nabi Muhammad juga pernah bisa diberikan kesempatan untuk membelah apa? Bulan. Bulan terbelah. Kenapa diberikan seperti itu? Karena mukjizat itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk sebagai penguat bahwa nabi atau orang tersebut betul-betul utusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ya. Tapi kalau sudah namanya orang nggak percaya, ya tutup mata. Makanya yang terjadi di zaman Nabi kita Nabi Muhammad, banyak orang kafir Quraisy itu minta mukjizat kepada Nabi, tapi setelah ditunjukkan mukjizat, ya tetap saja apa? Ngeyel. Minta bulan dibelah. Akhirnya betul Nabi menunjuk bulan itu, kemudian akhirnya bulan itu terbelah. Apakah kemudian mereka langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah setelah melihat bulan itu terbelah? Tidak. Ya. Padahal mereka sendiri yang minta. Apa yang mereka lakukan? Wah, dasar betul-betul tukang sihir. Kita ini sudah mata kita ini betul-betul disihir sama Muhammad. Ya. Sama Muhammad. Padahal mereka pun juga tanya-tanya. Kalau sihir itu kan biasanya yang tersihir hanya orang yang ada di tempat. Mereka juga bertanya yang safar, pada malam sekian-sekian kalian melihat nggak bulan? Ya, bulan terbelah. Tapi ya juga tidak langsung apa? Pasti benar. Tetap mereka cari-cari apa? Alasan yang lain. Nah, tujuan mukjizat adalah sebagai penguat dari kenabian para nabi dan rasul. Yang ke-6. Dahulu tanda diterimanya ghanimah itu dan bahwa ghanimah itu tidak ada kecurangan padanya adalah dengan adanya api yang datang kemudian melahap tumpukan ghanimah itu. Itu syariat sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dijadikan tanda ghanimah dan jihad mereka diterima, tidak seperti umat-umat terdahulu. Makanya di zaman Nabi kita Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Aku diberikan apa? lima hal. Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan 5 perkara itu kepada siapapun sebelumku. Salah satunya diantaranya apa? Al-ghanimah. Wa uhidat liyal ghanaim, yaitu dihalalkannya ghanimah, padahal sebelumnya ghanimah ini haram untuk digunakan. Dan ini adalah sebagaimana tadi saya sebutkan,
ini termasuk bentuk kekhususan umat Islam. Ini termasuk bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam yang ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Dan ini termasuk bentuk pengertian Allah kepada umat Islam. Kenapa? Karena Allah tahu umat akhir zaman itu lemah. Lemah, kekuatannya tidak seperti orang-orang dahulu. Kalau zaman dahulu itu satu orang wajib mengalahkan berapa? Ratusan orang. Kemudian berkurang sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan apa? Kekuatan manusia semakin akhir zaman itu semakin berkurang. Tenaganya tidak seperti tenaga manusia zaman dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu. Maka diantaranya apa? Syariatnya berbeda daripada syariat-syariat zaman terdahulu. Yang ke-7 sebelum terakhir. Satarallahu hadhil ummata wa rahimaha bi khilafil umam as-sabiqah. Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul menutup aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kasih sayang yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini terlihat betul kalau di zaman dahulu Masya Allah ada orang yang curang, maka seperti disebutkan dalam hadis tadi, ada orang yang curang, maka orang yang curang itu langsung ketahuan di tempat. Masya Allah. Dan itu menjadi aib, konangan. Konangan langsung di tempat. Pulang jihad malu, ya enggak? Pulang jihad ya Allah enggak bisa ngangkat wajah. Tapi kalau di zaman Nabi Allah tutup. Walaupun ada orang yang ngambil harta ghanimah sebelum dibagikan, Allah tidak buka aibnya. Kenapa? Inilah kekhususan umat Islam. Allah tutupi biar antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, biar dia menyelesaikan langsung dengan siapa? Dengan Allah. Kalau mau tobat ya tobat, kalau tidak tobat ya nanti akan berurusan dengan Allah pada hari kiamat. Allah tidak tampakkan. Dan inilah yang kita harus bersyukur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tampakkan. Dan itu jamaah yang dimuliakan Allah bukan hanya di dunia. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, di mana Allah itu akan menutupi aib setiap muslim yang berdosa, itu bukan hanya di dunia, bahkan akan berlangsung sampai padang mahsyar. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ini. Di dunia Allah tutup. Allah enggak bakalan singkap aib seorang muslim ketika orang muslim berbuat dosa dan ia menyembunyikannya. Allah enggak akan singkap. Dia pernah berbuat zina misalnya, tidak ada yang tahu kecuali dia dan pelakunya. Dan setelah itu dia tidak pernah
bercerita kepada siapa-siapa, kemudian dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan buka. Allah akan jaga hamba muslim itu. Bahkan bukan hanya di dunia jamaah yang dimuliakan Allah, sampai akhirat hamba muslim itu masih dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia muslim. Ya. Karena dia muslim. Selama di dunia dia tidak berbangga-bangga dengan dosanya, di dunia tidak membuka aibnya sendiri, maka Allah juga akan tutup. Maka dalam hadis Nabi mengatakan apa? Ya. Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umatku itu semua nanti dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirin, kecuali umat Islam yang berbuat dosa dan dia berani terang-terangan berbuat dosa, atau dia membangga-banggakan dosanya, justru dia ceritakan kemaksiatannya kepada orang lain, maka orang yang seperti itu yang tidak Allah ampuni. Maka para sahabat bertanya, bagaimana yang disebut mujahirin itu ya Rasulullah? Yaitu seorang hamba berbuat dosa di malam hari dan Allah sudah tutup, tapi di pagi harinya malah dia cerita ke teman-temannya, tadi malam aku begini. Wah, enak banget kita ke sana, ceritakan dengan bangga dengan teman-temannya. Itulah orang-orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa di siang hari tidak ada yang tahu dari teman-temannya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah tutup di siang harinya itu. Di malam harinya ketika kongko dengan teman-temannya ngobrol, dia ceritakan, tadi siang aku begini. Itulah hamba yang Allah tidak akan ampuni dosanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menutup aib seorang muslim bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di akhirat pun seorang mukmin yang berdosa nanti ketika dihisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut di dalam sitar Allah Subhanahu wa taala. Dalam sitarnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan menanyai dia, antara dia dan Allah Subhanahu wa taala tidak disaksikan yang lain. Masya Allah. Allah betul-betul menghargai jiwa seorang muslim. Tinggal nanti diampuni atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dihisab, Allah tidak umbarkan maksiat itu. Ya. Saya yang Masya Allah mungkin dilihat, wah Ustaz, ya, pasti punya maksiat, ya, pasti punya banyak kesalahan. Walaupun pakai peci begini, ya kalau Allah Subhanahu wa taala ungkap, ya, sudah gak bakalan saya berani ceramah begini, gak bakalan. Gak bakalan berani. Kenapa? Ya manusia tahu aib saya. Istilahnya apa namanya? Jarkoni. Iso ngujar, iso ngelakoni. Ngomong-ngomong tok Ustaz itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala buka, saya gak bakalan berani ke sini. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tutup, masih pede. Ya Allah, aku masih tutup aibku ya Allah. Dan sampai akhirat, ya, sampai akhirat Allah masih tutup selama kita tidak membanggakan dosa-dosa. Dan kita beristighfar pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang terakhir berapa tadi ini? 8. Ada 8 faedah. Mu'aqabatul jama'ati bi fi'li sufahaiha. Ini juga berlaku ya, bahwa Allah itu bisa menghukum sekumpulan manusia karena ulah sebagian atau segelintir orang-orang yang ceroboh atau orang-orang yang bodoh. Makanya inilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Walaupun mayoritas kita itu orang baik, kita memiliki kumpulan orang baik, tapi ada segelintir orang yang buruk, tapi kita biarkan saja. Bisa jadi satu jamaah ini kena hukumannya, kena imbasnya. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dan disebutkan dalam hadis yang panjang, kisah yang itu betul-betul menggambarkan bahwa orang bodoh yang dibiarkan, yang kita tidak nasihati, itu bisa mengakibatkan bahaya untuk semua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, perumpamaan orang yang qaim ala hududillah, orang yang berusaha menegakkan hukuman had-had, aturan-aturan Allah, dan dia berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, itu kata Nabi apa? Seperti orang yang naik apa? Naik kapal. Naik kapal zaman dahulu ada yang dapat tiket di bawah, ada yang dapat tiket di atas, ya, deker bawah. Dan zaman dulu tentunya teknologi kapal tidak seperti zaman sekarang. Ya, kalau zaman dahulu yang di deker bawah itu kalau mau ngambil air kemana? Ke atas. Ya, mau ngambil air ke atas. Orang-orang yang di deker bawah ini salah satu atau di antara mereka usul, kita naik turun gak enak kita. Bagaimana kalau kita langsung ngebur saja dari dasar perahu ini? Kita gak capek-capek. Lalu apa kata Nabi mempermisalkan? Kalau yang di deker bawah itu membiarkan orang itu ngebor, ngelubangin, maka yang binasa siapa? Semuanya. Bukan cuma 3 orang, tapi semua yang ada di kapal itu akan tenggelam. Itulah perumpamaan bahwa Allah itu bisa menghukum manusia, kumpulan manusia, akibat dari ulah orang yang bodoh yang tidak diperhatikan, yang dibiarkan begitu saja, melakukan kisah, biarinlah, yang penting saya tidak ikut. Yang binasa siapa? Semuanya. Ya, yang binasa semuanya. Tapi ketika yang di deker bawah itu mencegah, jangan dilubang. Walaupun kita naik turunnya itu konsekuensi. Kalau kita lubangin, kalau kamu lubangin ini, kita semua akan binasa. Akhirnya orang itu dicegah, najah, maka orang itu selamat, semuanya juga selamat. Makanya di antara doa yang kita minta, karena memang kita ya tidak bisa maksimal dalam amru bil ma'ruf wa nahi mungkar. Kita bisa secara umum,
Tapi terkadang kita tidak menyentuh orang-orang yang belum tahu dan mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Makanya di antara doa yang sering dibaca, doa-doa itu adalah Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, jangan hukum kami dari ulah-ulah perbuatan orang-orang yang bodoh yang hidup di tengah-tengah kami. Ya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hadis yang ke-58 dari bab as-sidqu. Dan intinya bahwa seperti tadi saya sebutkan bahwa hadis ini dimasukkan ke dalam bab as-sidqu, kejujuran, karena di sini ada kisah bahwa kejujuran dan kedustaan itu hasilnya akan langsung dipanen saat itu. Ketika orang dusta, maka hasil dari kedustaan itu akan langsung dirasakan saat itu. Maka di sini penting bagi kita dari awal, di antara akhlak seorang muslim itu harus selalu berusaha untuk memiliki sikap yang jujur. Dan insyaallah pada kesempatan yang terakhir kita ambil hadis yang terakhir, hadis yang ke-6 dari urutan bab ini, yaitu bab jujur, tentang sikap seorang muslim ketika dia bermuamalah, yaitu bertransaksi jual beli, yang di sana juga dituntut untuk berlaku apa? Jujur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan keimanan kita dan menjadikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pedoman untuk kehidupan kita, menjadi pencerah ya, dari apa yang kita selama ini mungkin merasa bingung dengan apa yang kita yakini, dengan hukum yang kita belum tahu, sehingga dengan sering membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iman kita semakin bertambah, hukum-hukum yang tidak jelas menjadi jelas, keyakinan kita menjadi lebih pasti dan lebih mantap, sehingga kelak kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dikumpulkan bersama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di telaga bersama para sahabat-sahabatnya, karena kita termasuk orang-orang yang berusaha menggali, mempelajari, mengikuti hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.